Kita terus berdiri ya. Ada lagi yang mau? Ada satu lebih. Untuk jadi backup singer. Ada semangat ya pagi ini? Kemana? Oke, tunjukkan senyuman Anda di sebalik mas. Ya. Lambaikan tangan. High fans. Oke. God is good. All the time. And all the time. God is good. Allah itu baik. Selama-lamanya. Dan selama-lamanya. Allah itu baik. Haleluya. Berikan tepukan. Macam mana? Musik undangan sudah lagi? Oke, mari kita sama-sama tenangkan diri. Saya percaya sebelum kita sampai di tempat ini tadi, semua sudah ready. Dengan satu kerinduan, kita datang untuk menyembah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah pencipta kita. Oke, pada Pengkhotbah 12 ada mengatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum kita tua nanti, penglihatan pun sudah kabur, kaki pun mungkin bergegar sudah. Postur badan kamu yang cantik sekarang nih, yang tegap, mungkin akan jadi bongkok sudah. Suara pun sudah tidak semerdu yang dulu. So, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Mari kita naikkan sebuah penyembahan. Kudus-kuduslah Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan penuh hati yang mengampuni, penuh dengan kasih, sehingga tiada halangan yang membawa kita kepada Tuhan pada pagi ini. Amin.
Kuduslah Tuhan Allah semesta alamnya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Nyatakan ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh syurga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah Kau, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah Kau, kuduslah Tuhan semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kita naikkan lagu ini dengan irama yang penuh. Kita naikkan dengan segenap hati kita. Bela seluruh bumi, surga menyembah Tuhan. Nyatakan kudus, kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau. Kau layak, layak menyembah Tuhan. Haleluya, Kau Tuhan berdaulat di atas pujian penyembahan. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terusnya kita naikkan pujian tiba saatnya. Ya.
sungguh nyata. Oke. Ini, ya.
Amin. Oke, thank you, Tim. Silakan duduk. Shalom sekali lagi. Dia mau hai dulu. Hai. Jangan kurang respon. Hai. Jangan sebut shalom sembarangan katanya kan. Atau di hati tidak shalom. Betul gitu. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kalau kita sudah sebut di mulut, berarti dalam hati kita ada shalom, kan? Amin. Amin. Mana boleh sebut sembarangan kan? Karena lahir dari hati dan di mulut itu kita menyebut shalom. Oke, terima kasih anak-anak, terima kasih tim yang telah melayani kita dalam proses musik. Berkatilah kamu dan Tuhan akan memberikan kamu hikmat, akan bertambah dan bertambah lagi. Oke? Pada pagi hari ini kita tidak akan bercakap panjang, nanti bukan berkhotbah seperti seorang pendeta. Nanti akan sharing dalam yang singkat. Oke? Kita akan membuka dalam Yohanes 17. Ayatnya panjang. Masing-masing ada Bible bahkan, Bible handphone. Ada Bible. Oke, kita lihat dalam kita punya Alkitab masing-masing. Nanti tidak bawa saya punya phone, tidak apa. Nanti rasa saya dapat. Yohanes 17 ya. Coba kamu sebut apa di tajuk sana? Ayatnya 1 sampai dia agak panjang lah kan. Oke, kamu akan membaca dia sendiri dan nanti rasa kamu orang sangat faham dan mengerti apa itu doa yang Yesus naikkan ke untuk murid-muridnya tuh. Sebab kamu yang majority sekarang ini 18 and 19 years old kamu nih kan. Bukannya sekolah minggu lagi yang kita satu persatu kasih terangkan. Oke, hari ini kita akan belajar. Dia sangat simple. Tapi perkara yang sukar dilakukan, kadang-kadang dilupakan, kadang-kadang ditunda-tunda. Apa itu? Ada 3 huruf saja. Doa bahkan. Nanti suka kalau bercakap ada respon bagus. Berkah dengar. Siapa tidak dengar, bila ditanya tidak jawab, berarti dia tidak fokus kan? Oke, kalau fokus dia akan menjawab. Oke, doa DOA adalah sangat simple bunyi dia, tapi kadang-kadang kita lupa untuk melakukan dalam kehidupan kita. Siapa yang cakap itu doa penting? Seperti pentingnya makanan setiap hari. Penting gitu? Kenapa dia penting? Apalagi adakah kita setia melakukannya setiap hari? Mengaku dengan jujur, nanti tidak tahu apa yang kamu buat, tapi Yesus lebih tahu kan. Oke, secara jujur nanti cakap ada masanya saya sendiri pun bukannya lupa, tapi pandai menunda kena kesibukan. Nah, pada hari ini kita akan belajar, kita akan membaca di dalam Yohanes. Kamu akan baca ayat, tapi hari ini nanti ambil ayat 14 and 15, 14 dan 15. Coba kasih ayat 14 dan 15. Cuma satu orang baca ayat 14 dan 15 dengan suara yang besar. Bilancer. Dengar saja. 14 dan 15. Dengan suara yang semangat kan? Ya, saya baca. Oke. Yohanes pasal 17 ayat 14 hingga 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Thank you. Sangat jelas bunyinya kan? Itu adalah doa Yesus kepada siapa? Kepada Bapa di surga, mohon perlindungan untuk murid-muridnya. Dan pada zaman ini kita adalah murid-murid Yesus kan? Kita tengok, Yesus sendiri berdoa mohon perlindungan daripada Bapa di surga untuk menjaga kita. Kenapa kita boleh tidak berdoa sedangkan Yesus berdoa untuk kita kan? Yesus sendiri berdoa mohon perlindungan daripada Bapa di surga yang 15 tadi itu.
Dia mohon Bapa di surga untuk menjaga kita, bukan mengambil kita katanya, tapi mohon Bapa di surga untuk menjaga kita. Begitu baiknya Yesus terhadap kita. Tapi kita kadang-kadang meninggalkan dan melupakan dia dalam cara kita kan. Nah, kalau kita seorang pribadi yang kadang-kadang lupa untuk berdoa, seringkali mendelaykan masa untuk kita berdoa. Pada pagi hari ini kita mau buat satu komitmen dalam diri kita. Kita mau setia seperti mana Yesus setia bersama dengan kita. Boleh gak? Tidak perlulah dalam hal yang besar kita setia. Kita belajar dalam perkara yang kecil terlebih dahulu. Itu doa. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka perkara yang besar akan dalam firman? Come on lah, 18-19 punya umur tak tahu. Setia dalam perkara yang kecil, maka perkara yang besar akan diberikan kepada kita. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukannya palsu kan? Janji Tuhan itu iya dan benar dengan satu saja syarat dia. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bukannya minta dalam firman Tuhan. Ketuklah maka pintu dibuka. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jangan kamu pegang itu saja. Tapi satu yang harus kita pegang adalah percaya, yakin, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan kan? Nah itulah doa itu penting sebenarnya. Doa itu kan sangat baik. Yesus itu kan macam kita bercakap dengan kita punya best friend bahkan. Kalau macam anti sendiri kan begitu maunya saya bercakap dalam doa saya dalam bahasa Lundaya, dalam bahasa Lumbawang. Tapi saya tidak bisa berdoa dalam bahasa itu. Walaupun saya boleh bercakap bahasa Lundaya, bahasa Lumbawang dengan baik. Apabila saya berdoa, ucap kacir, tidak tentu apa ini sebutan dalam bahasa Lumbawang, sebab apa susunan dia. Sebab apabila saya berdoa dalam bahasa Lumbawang atau Lundaya, saya rasa saya sangat dekat dengan Tuhan, seperti saya berbicara dengan adik-beradik saya, kan? Tapi kalau saya dalam BM itu memang kita rasa dekat juga, tapi coba kita berbahasa dalam ibunda kita sendiri, kita akan rasa lebih macam, bercakap dengan ibu kita sendiri, dengan bapak kita sendiri. Oke? Itulah Yesus. Dia adalah best friend kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setiasa menyandangkan telinga dia untuk mendengar setiap keluh kesah kita dengan doa-doa kita. Itulah masa dan waktu untuk kita sebagai anak Tuhan. Cara kita untuk datang kepada Tuhan, kan? Dengan doa. Sangat penting doa itu. Bahkan lebih penting daripada makanan kita setiap hari. Oke? Kita belajar tentang beberapa perkara pada pagi hari ini. Saya adalah seorang yang suka dengar kesaksian. Siapa yang suka dengar kesaksian? Adakah? Karena kesaksian itu salah satu perkara yang boleh membuat seseorang bertobat juga tahu. Bukan lewat didoakan, bukan lewat khotbah saja orang berdoa, bertobat, tapi melalui kesaksian pun orang boleh bertobat. Kan? Oke, nanti ada dengan satu kesaksian seperti ini. Ada satu, mungkin ada yang pernah dengar lah, ada satu pramugari daripada Indonesia. Dia mengalami kecelakaan waktu dia terbangkan kapal mereka dalam tugasnya. Kapal terbang itu terhempas dan majoriti ramai yang meninggal lah. Dan pramugari ini pun sangat teruk keadaan dia dengan mata yang hampir terkeluar. Sudah kalau tengok secara manusia memang tidak selamat lah, kan? Tapi dia percaya dan dia yakin pada hari ini dia merupakan seorang hamba Tuhan sudah dia. Dalam keadaan dia yang tidak sempurna dengan ada sedikit cacat sudah di tubuh dia, tapi dia melayani Tuhan. Kamu tahu kenapa dia selamat? Sebab apa? Sebab dia jawab. Ada? Sebab doa siapa? Doa ibu dia. Pramugari ini adalah seorang yang jauh daripada Tuhan sebelum itu. Tapi karena ibu dia seorang yang setia dalam doa, karena doa ibu dia, karena kesetiaan ibu dia mendoakan anak-anak dia mengalami keselamatan pada hari itu. Dia sedar bahwa ibu dia lah yang setia berdoa untuk dia sehingga dia mengalami keselamatan. Itulah kesaksian dia. Hari ini dia hidup, hari ini menjadi hamba Tuhan karena doa ibu dia. Itu sebabnya doa itu sangat penting. Anak-anak, ibu-ibu kamu jauh di kampung, kamu yakin percaya ibu-ibu kamu mendoakan kamu. Ada kan? Kadang-kadang kita dengar dulu masa anti punya ibu masih ada, itu kecil saya akan dengar dia sangat perfect doa mereka. Kenapa? Satu persatu nama anak dia disebut, cucu dia disebut, keluarga dia disebut satu persatu. Kan sangat detail mereka punya doa kan? Itulah kesetiaan ibu-ibu kita. Kalau kita sekarang, macam mana? Kadang-kadang tidak sebut nama pun kan, macam rangkul dia dalam satu ini saja, poin saja. Nah,
Cuma kita memelihara iman kita seperti ibu-ibu kita yang dulu kan sangat baik kan. Sekarang ini kan banyak godaan beda dengan handphone. Kan mau doa panjang tapi ingat ada message masuk ketua, ada orang cari saya ketua, ada kasih sikap doa itu sudah kan. Nah, kemudian kita belajar kan. Ibu-ibu kita di kampung, saya yakin dan percaya seperti saya juga, walaupun si Injil ini bukan jauh pun di Lebuan, tapi doa itu sangat penting juga untuk mereka. Walaupun mereka belum lagi terbang jauh, tiap malam boleh juga saya menangis mengingat mereka. Kenapa itu? Karena itulah kerinduan hati seorang ibu kan. Nah, saya yakin percaya ibu-ibu kamu di kampung pun, apalagi kamu yang jauh sudah, lagilah mereka rindu dengan kamu kan. Dengan cara doa saja mereka akan melepaskan rasa rindu mereka dengan merasa tenang hati mereka. Apabila mereka mengangkat doa, mereka mengangkat kamu dalam tangan Tuhan, maka mereka akan rasa tenang. Begitu juga dengan diri saya sendiri. Apabila saya ingat anak saya, kami yang laki satu bekerja jauh, macam-macam pikiran. Apabila saya datang kepada Tuhan, itulah cara untuk kita tenang dengan cara berdoa saja kan. Oke, first. Kesaksian yang kedua, saya mendengar, melihat dengan mata saya, mendengar dengan telinga saya satu kesaksian pribadi pada seorang deacon. Dia bukan pastor, dia seorang deacon biasa saja, ada di Sabah. Dia seperti dikatakan, karena doa ibu dia bankrupt. Kenapa dia boleh bankrupt pula? Kenapa doa ibu dia? Salah ke doa ibu dia? Tadi mula-mula tuh doa ibu dia menyelamatkan si pramugari. Yang kali ini pula doa ibu dia membuat dia bankrupt pula. Kenapa? Ada yang boleh bagi respon? Dia bankrupt karena apa? Tuhan mau mengubah hidup dia. Karena dalam kejayaan dia memiliki banyak duit, cara hidup dia tidak benar. Dia jauh dari Tuhan, dia mengamalkan hal-hal yang tidak sesuai di hadapan Tuhan. Sebelum ibu dia menghembuskan nafas terakhir, dia mendengar doa ibu dia agar Tuhan memakai dia, anak dia menjadi hamba Tuhan. Walaupun hari ini dia bukan pastor, tapi dia seorang deacon yang sangat-sangat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mana-mana pun dia dipanggil berkesaksian, itulah pelayanan dia, itulah doa ibu dia. Sewaktu ibu dia mendoakan dia, bankrupt pula kan. Ada cara dia. Tuhan ingin mengubah cara hidup dia. Dari dia bankrupt, orang yang berduit begitu banyak, dia menjadi bankrupt, tidak duit pula. Karena doa ibu dia, saya bankrupt, bisnis saya terjalan, kata dia. Karena itu doa ibu dia. Ibu dia berdoa agar anak dia memilih jalan yang betul, hidup bersama dengan Tuhan. Dan doa ibu dia itu berjaya, walaupun ibu dia tidak pada hari ini, tapi dia adalah seorang pribadi yang melayani Tuhan pada hari ini. Karena doa ibu dia lah, dia mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan dia. Walaupun bisnis dia bankrupt, dalam 12 tahun dia mengalami proses pemurnian dalam kehidupan dia. Siapa pernah mengalami proses pemurnian? Itu selesai atau tidak? Sangat sakit kan? Proses pemurnian dalam penolakan dalam pelayanan, nanti sendiri kalau disebut penolakan dalam pelayanan, mungkin saya dapat kira berapa sudah. Banyak kali saya ditolak dalam pelayanan. Orang tidak suka saya kalau saya sudah pandai bercakap, orang tidak suka. Kalau saya sudah pandai mimpin presentasi, orang tidak suka. Kalau saya sudah pandai sharing, orang tidak suka sudah. Sampai orang tidak mau bersalam dengan saya di gereja sudah. Tapi satu kekuatan kita, Tuhan memberi kita kan hikmat, kekuatan, kerendahan hati. Kalau saya mengingat setiap penolakan yang orang buat hari ini, nanti tidak akan melayani sudah kan? Biasanya hati kita ini anak muda tercabar, darah muda, kata orang tegur, mudah merajuk. Jangan ya. Kita belajar untuk kuat dan tetap dalam Tuhan. Oke, hari ini kalau nanti merajuk sudah berumur macam itu, lain sudah tuh. Dulu pernah juga bohong lah kalau saya cakap saya tidak pernah jatuh semangat saya waktu dihina, waktu dicakap benda yang kita tidak buat, kita dicakap dalam pelayanan. Satu sudah yang saya lakukan, saya berdoa untuk orang itu, Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Bahkan bertahun-tahun sehingga saya hampir lupa apa yang orang itu buat dengan saya. Dia message saya minta maaf. Bahkan saya hampir terlupa apa yang orang itu lakukan kepada saya. Dia jumpa lalu dia minta maaf. Air mata anti keluar sebab apa? Sebab saya bersyukur karena Tuhanlah yang menggerakkan hati mereka. Kadang-kadang jawaban Tuhan itu bukan terus pada hari itu. Kadang-kadang dia mengambil masa bertahun ke berbulan kah. Yang penting kita setia kan. Jangan kita tunggu bila Tuhan mau bagi jawaban dengan saya ini. Tidak mau sudah saya ke Tuhan. Tidak ada. Setia dalam doa kita. Tetap berpegang dalam doa kita agar kita menjadi anak-anak yang taat dan setia, tidak bercacat celah di saat kehadiran Tuhan untuk kali kedua nanti, oke?
banyak cabaran kaum anak muda. Sometimes saya rasa risau untuk anak-anak saya masih kecil, belum mengerti arti kehidupan sama seperti kamu kan. Terlalu banyak cabaran-cabaran yang akan kamu lalui nanti di hadapan ini. Dunia semakin jahat, bukan dunia semakin baik lagi. Maka itu peliharalah iman kita, tekun dalam doa kita, tetap percaya dan yakin. Apabila kita percaya dengan Tuhan kan, kadang-kadang kita tidak terfikir apa cara Tuhan untuk menolong kita. Kita tengok itu contoh siapa yang kena bom dalam lubang dengan singa? Daniel kan? Adakah singa makan atau menerkam dia? Tidak kan? Itu adalah satu perkara yang di luar fikiran Daniel. Tapi karena Daniel seorang yang percaya dan setia kepada Tuhan, pertolongan Tuhan datang kepada dia, sehingga itu singa langsung tidak kacau dia. Jadi kawan dia pulang kan? Nah, seperti itu juga kita pada hari ini. Kalau kita mengalami hal-hal yang cabaran-cabaran semakin hebat pada akhir dunia ini yang semakin jahat kan, kita pegang iman kita, tetap percaya, setia dalam Tuhan. Walaupun orang lain tengah ketakutan apapun, tapi kita tetap percaya dengan Tuhan, tetap pelihara iman kita dalam doa-doa kita kan. Seperti Daniel lah, kita tidak tahu apa cara Tuhan akan menolong kita. Yang kita tidak langsung bahkan, tiba-tiba pada waktu kita mengalami satu kesusahan, cara Tuhan akan datang membantu kita. Di luar apa yang kita pikirkan. Yang penting setia, oke? Nah, seperti tadi yang nanti saksikan, yang saksi yang kedua itu bankrupt, dia punya bisnis bankrupt. Dia mengalami proses kemurnian 12 tahun, bukannya satu masa yang sangat singkat, 12 tahun. Dia hampir-hampir mengalami proses seperti yang dialami oleh Ayub. Betul cerita Ayub dalam Bible? Anda baca? Kalau belum baca, nanti baca Bible Ayub, kitab Ayub. Seperti mana Ayub mengalami proses pemulihan kehidupan dia, tapi dia setia dalam Tuhan. Binatang ternakan mati, anak mati. Oke, hampir seperti itulah proses yang saudara ini alami tadi. Tapi anak dia tidak sampai mati. Tapi anak dia mengalami kesakitan yang sangat-sangat, boleh katakan serok lah. Dokter pun tidak boleh kasih obat. Lubang hidung kata dia, dua orang anak dia. Apabila anak dia buka pakaian mau mandi, kulit terikut semua itu pakaian. Hampir bapak dia menangis dan minta Tuhan ambillah sudah anak dia, sebab dia tidak sanggup tengok anak dia macam itu. Tapi Tuhan menyuruh dia balik baca itu kitab Ayub. Di situ dia mengerti kenapa Ayub setia. Dia tidak mengeluh semasa cobaan-cobaan itu datang kepada dia. Dan Tuhan menolong dia dalam proses pemurnian dia. Hingga hari ini dia menjadi hamba Tuhan yang sangat-sangat setia dengan Tuhan. Oke? Kita sebagai anak Tuhan, walaupun kita masih muda, kita pegang itu kan. Pegang kesetiaan kita dalam Tuhan. Jangan kita selalu lupa doa itu. Doa itu sangat penting. Doa itu merupakan makanan rohani dalam kehidupan kita setiap hari. Doa itu yang membentuk kita. Kita pun kalau jangan kita harap doa ibu-ibu kita saja, keluarga kita harus berdoa juga untuk ibu bapak kita kan. Nah, doa-doa anak itu pun sangat penting untuk ibu bapak dia. Melindungi, mohon Tuhan melindungi. Jangan kita malaskan. Nah, sedangkan Tuhan sendiri pun berdoa untuk kita, perlindungan untuk kita. Ini kita pula yang tidak berdoa, menangam macam itu kan. Nah, oke, hari ini kita koreksi diri kita, mohon pengampunan daripada Tuhan, mohon hikmat daripada Tuhan, agar kita menjadi anak-anak yang setia dalam dia, setia dalam doa-doa kita, tidak akan selalu, bukan waktu exam saja berhabis berdoa, waktu lain itu santai, kita boleh juga kan. Nah, kita ambil masalah kalau macam kamu student, kamu sibuk pagi kan, kamu cari mana masa yang kamu boleh datang kepada Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan dengan sepenuh hati kamu. Dia akan mendengar, yakin dan percaya jawabannya tepat dengan masa dan waktunya. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, kan? Terlampau singkat lah masa kamu PMM kan. Kalau kita berkongsi banyak-banyak pengalaman kan, macam banyak lagi, satu hari pun tidak habis mungkin saya bersama dengan kamu untuk menguatkan PMM, tidak apa. Itu sekadar perkongsian singkat kita pada pagi hari ini. Saya yakin percaya anak-anak Tuhan, anak-anak yang hadir pada pagi hari ini, kita cukup mengerti tentang doa kan. Nah, siapa yang tidak pandai berdoa, adakah? Ada yang belum pandai berdoa? Kadang-kadang nanti sendiri pun tidak pandai berdoa yang berbunga-bunga sebenarnya. Kadang-kadang ada orang yang bau bunga-bunga doa dia kan, tapi poin-poin dia ble-ble. Tuhan tidak perlu pun yang berbunga-bunga tuh.
Dia simpel dengan apa yang ada dalam hati kita. Kita cakap dengan Tuhan seperti kita bercakap dengan kawan kita. Ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Tidak perlu ada bertela-tela berpanjang-panjang seperti itu. Yang penting keikhlasan dalam hati kita untuk berdoa itu, kan? Itu sejak kesempatan yang sempat kita kongsi pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita penutup pada pagi hari ini. Tiba-tiba pula suara pada hilangan. Ada yang si iblis kali bergayut-gayut di sini. Dalam nama Yesus kami tolak semua roh-roh yang mengganggu. Berikan kami konsentrasi Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa penutup kita. Ada satu lagu yang saya mau, bolehkah? Request lagu. Ada yang bermusik keyboard pun boleh satu. Apa lagu dia sudah? Yesuslah sahabat, penolong dan sahabatku. Ku tetap percaya Tuhan setia. Tahu kan? Mari stand up, all stand up. Kita akan naikkan pujian kita. Kita bawa chorus dia saja, boleh kan? Siapa yang tahu besar-besar suara? Masuk. Segala perkara, betul kan? Bawa chorus dia, kita masuk ke chorus. Lepas itu kita akan dalam doa kita punya penutup. Karena kita yakin percaya Yesus tetap setia, dia adalah sahabat kita kan? Oke. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sahabat dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Yesus, kami tetap percaya Tuhan, Kau tetap setia. Kau sahabat kami Yesus, ajar kami Tuhan untuk tetap setia. Haleluya Yesus, kami puji syukur kami naikkan kepada Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan karena kasih kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang ada pada pagi hari Tuhan. Kami dapat berkongsi sedikit tentang isi hati-Mu Tuhan bagi anak-anak kami di tempat ini ya Bapa. Ajar kami Tuhan, ajar anak-anak muda kami untuk mengerti betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar anak-anak kami setia untuk mengadakan doa dalam kehidupan mereka Yesus. Karena doa itu dalam peran rohani dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni kami Yesus jika selama ini kami lalai Yesus menggunakan masa dan waktu kami dengan kesibukan pribadi kami ya Tuhan. Ampuni kami Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau Allah yang ada di setiap musim kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu mendengar setiap keluh kesah kehidupan kami. Tuhan, kami angkat anak-anak muda kami dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Yesus. Berkarya dalam pribadi lepas pribadi ya Bapa. Ubah cara hidup mereka ya Bapa agar mereka memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang setia, yang menolong dalam kehidupan mereka setiap hari ya Bapa. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam persekolahan mereka. Perluaskanlah pikiran dan berikanlah dada yang lapang untuk berfikir dalam setiap persekolahan mereka. Dipermudahkan ya Bapa. Jauhkan mereka daripada segala tekanan-tekanan dalam
perlindungan untuk anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada, agar iman mereka terus terpelihara dalam Engkau ya Bapa. Mereka akan memegang iman mereka hingga akhir hidup mereka Yesus. Pakailah anak-anak muda kami Tuhan, jangan biarkan mereka Tuhan hanyut dengan keinginan-keinginan dunia ya Bapa, tapi bukakan mata rohani, telinga rohani mereka Yesus, agar mereka mengenal kasih-Mu, agar mereka hidup taat dan setia dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga anak-anak kami yang di kampung juga Tuhan, dimanapun keluarga mereka berada Yesus. Berkati mereka ya Bapa, yang bekerja Engkau juga akan melindungi mereka, yang dalam kekurangan Tuhan Engkau berkati keluarga mereka Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang ada pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Diberkatilah anak-anak muda kami pada hari ini, dimanapun mereka melangkah, mereka menjadi berkat terang dan garam lewat perkataan perbuatan mereka Tuhan. Nama Yesus yang ditinggi dimuliakan. Sebentar lagi Tuhan, anak-anak kami akan mengambil masa untuk berehat di luar sana. Suci dan kuduskan makanan minuman yang akan mereka ambil ya Bapa, agar semua itu menjadi berkat untuk kekuatan tubuh jasmani rohani, dijauhkan daripada segala sakit penyakit. Diberkatilah keluarga-keluarga yang telah menyediakan sarapan pagi untuk anak-anak kami pada pagi hari juga Bapa. Mengalirlah berkat sukacita, berkat kemurahan dalam kehidupan Jumat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur atas semuanya. Haleluya, amin. Oke, amin. Thank you. Kita akan berehat. Kamu akan keluar untuk minum lagi ya. Oke.